ومعي بهذا شاهد ودليل. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita semua masih diberikan Allah kekuatan iman. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini, sekecil apapun yang kita laksanakan, yang kita baca dan kita dengar dan yang kita niatkan, harapan kita semua mudah-mudahan dinazrah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaannya, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Antara ilmu fikih yang kita kewajiban mengetahui bagaimana cara adab kita masuk ke dalam masjid. Dalam sebuah hadis baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qa'ada masjidan faqad zarallah, fa haqqul maz'ur ikramuz za'ir," atau kama qala Rasul. Siapa orang, kata Nabi, laki-laki dan perempuan yang duduk di dalam masjid. Masjid itu, Pak, memang ada pendapat khilafiyah ulama. Yang namanya masjid itu, ada pendapat masjid itu harus jami'. Arti jami' itu masjid yang disembahyangi sembahyang Jumat. Ada yang namanya masjid itu ghairul jami', yang tidak disembahyangi sembahyang Jumat. Tapi tetap kalau kita pandang dalam ilmu alat, asalnya kan sajadah itu sujud. Sajadah yasjudu sajadatan. Masjid itu isi makan kalau belajar ilmu alat. Jadi masjid itu tempat sujud. Dia duduk dalam masjid, yang pertama ziyadatul iman bil qalbi, ziyadatul iman wal ma'rifah bil qalbi. Orang itu apabila sering duduk dalam masjid, Allah akan memuliakan kepada orang itu. Maka 4 kata ulama tafsir di antara akan Allah beri tambah keimanannya, akan Allah tambah terus keimanan, akan Allah tambah. Ampun maaf dulu. Misalnya sering ke masjid, cuma karena bertambah, tetap aja ada bertambah kebaikan. Nah sekarang ini mungkin sering ke masjid bertambah kebaikan. Nah mungkin ada di antara adab biar masuk ke masjid itu biar laksanakan. Yang ingin mendapat kemuliaan Tuhan itu harus sesuai dengan syariat fikihnya, bukan hanya sekadar masuk. Jangan-jangan masuk mengambil jam tangan aja, atau mengambil ada. Nah ingin mendapat kemuliaan itu harus ada adabnya. Di antara adabnya, ini fikihnya kita kaji, ini kan daripada hadis yang kita bahas memuliakan Allah. Di antara adabnya dalam sebuah hadis, idza dakhaltumul masjidah, apabila kalian akan masuk ke masjid, kata Nabi yang pertama, faqaddim ridal yumna, dahulukan kaki kanan. Jadi di antara adabnya kalau kita ingin masuk ke dalam masjid, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan tambahan iman, mungkin dengan kita melakukan adab seperti ini dulu, ampun maaf, belum bertambah-tambah. Sekarang mungkin sering hadir di musola, di sini hadir, dengan melaksanakan adabnya, pulang ke rumah mungkin bertambah sembahyang, dulu sering ketinggalan jadi rajin. Mungkin dulu kada pernah terbuka Quran, mungkin terbaca Al-Quran. Mungkin dulu kada pernah sembahyang malam, jadi bangun malam. Mungkin dulu orang kada pernah misalnya baca salawat, mungkin baca salawat. Dengan apa? Karena dengan kita beradab masuk ke dalam masjid. Di antaranya adabnya apa? Apabila masuk ke masjid, maka kata Nabi dulukan kaki kanan. Setelah mendulukan kaki kanan, jangan lupa membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Waktu buka Allahumma ftahli, waktu buka pintu, kaki kanan melangkah, ya Allah bukakan kepada aku ya Allah abwaaba rahmati, akan pintu rahmat kasih sayang Engkau. Di antaranya bertambah iman. Jadi kita melihat, ampun maaf, tanda orang bertambah iman dengan nang memakmurkan masjid, nang dikehendaki dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang mau memakmurkan masjid, yang mau meramaikan masjid dengan apa? Dengan sesuai dengan adab-adabnya, man amana billah. Ini bukti orang yang bertambah imannya kepada Allah. Bukti yang bertambah iman itu orang yang memakmurkan dengan apa? Tapi memakmurkannya dengan adabnya. Jadi kalau kita melihatlah orang yang berilmu dengan kadang ilmu itu beda ya. Masuk masjid itu beda. Masuk masjid itu beda. Ini untuk masalah fikihnya. Kalau masalah batinnya kan musyahadah dengan Nabi. Karena seseorang itu tidak akan bisa musyahadah dengan Rasulullah apabila zahirnya belum bisa mutabaah mengikuti Nabi. Hati ingat dengan Nabi itu.
mendidik hati ingat dengan Nabi. Karena kan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, katakan oleh kamu, apabila umatmu mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, jalan satu-satunya ingin selamat, ingin mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, ikuti apa Nabi. Yang kedua, apabila sudah masuk ke dalam masjid, ingat, idza dakhaltumul masjidah fala yajlis. Apabila kalian, kata Nabi, masuk ke dalam masjid, jangan kalian duduk hatta yusalliya raka'ataini, sehingga kalian sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa namanya, Pak? Tahiyatul masjid. Berapa banyak orang yang tidak bisa melaksanakan di masjid? Duduk, langsung duduk di masjid. Nabi kada pernah. Ini masuk sunnah muakkad. Nabi kada pernah meninggalkan itu masjid. Nah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat, bertambah imannya, setiap masuk masjid jangan lupa sembahyang. Makanya kalau ulama fikih, apabila sudah masuk duduk, apabila masanya belum panjang, tetap dianjurkan berdiri untuk sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Sembahyang tahiyatul masjid itu sembahyang penghormatan kepada masjid, penghormatan kepada masjid. Kalau seandainya memang toh kita kada mau melaksanakannya, malas satu hari duduk langsung duduk, maka tetap dianjurkan diganti dengan kalimat yang thayyibah, yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 marrah, 4 kali. Itu sudah menempati daripada tahiyatul masjid. Jadi kalau saking dianjurkannya, walau di waktu haram, sekalipun di waktu haram, apabila masuk ke dalam masjid tetap dianjurkan sembahyang tahiyatul masjid. Waktu haram habis asar, atau misalnya habis subuh. Di waktu haram, apabila waktu haram pun kita masuk ke masjid, tetap tahiyatul masjid itu dianjurkan. Tidak ada halangan waktu haram. Tapi kalau sembahyang yang lain di waktu haram hukumnya. Sembahyang sunat misalnya biasa, sembahyang sunat mutlak, habis asar masuk ke masjid sembahyang tahiyat, misalnya sembahyang mutlak haram hukumnya. Kecuali sembahyang qadaan, kalau misalnya sembahyang lain haram hukumnya. Dan kita fikih mengatakan sampai orang khutbah pun, kita masuk, ada yang lambat masuk masjid, misal masuk masjid lambat, ternyata masuk ke dalam masjid sudah orang adzan, sudah orang khutbah. Padahal kan apabila sudah khutbah tuh wajib kita pastami'u, diam, wa ansitu wastami'u, diam dan dengarkan khutbah. Karena khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Sekurang-kurangnya kita dengar khutbah itu rukunnya, supaya mensahkan Jumatan. Kalau kaul muktamad mengatakan harus dalam 40 orang itu mendengar khutbah, rukun khutbah. Kalau ulama yang lain ada 7 orang, masalah pendapatnya yang lain. Cuma kalau Jumatan dan muktamad 40 orang, berarti kita harus mendengar rukunnya itu. Kalau seandainya kita datang orang khutbah, tetap dianjurkan sembahyang di masjid, tapi bi khafifatain, jangan cepat. Jangan lambat, Allahu akbar, sembahyang lambat, jangan, makruh. Tetap dianjurkan itu tapi cepat. Nah, itu yang kedua di antara tahiyatul masjid. Yang ketiga di antara adabnya, orang banyak ada melaksanakan iktikaf di masjid. Orang banyak anggapan iktikaf itu iktikaf itu hanya sekadar di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Padahal iktikaf itu setiap kali kita masuk ke masjid kita dianjurkan beriktikaf. Selama kita beriktikaf, satu bentar kita iktikaf karena Allah di masjid, niat kita aku ingin bertahan selama di masjid, maka selama itulah orang akan mendapatkan pahala dan terpelihara daripada dosa. Dan pulpennya, pena daripada malaikat rakib mencatat kebaikan akan selalu basah dengan kebaikan. Bila selama kita niat, jadi masuk ke masjid, aku beriktikaf di masjid sudah niat. Terkadang masuk ke masjid, masuk ke kanan kada, habis itu tahiyatul masjid kada. Yang ketiga beriktikaf kada, duduk di masjid dan kisahan dunia punya. Kenapa di masjid dia di musala nyaman pula asik. Khawatir aja. Pian selama ini mungkin banyakkan ibadah sunat banyak melaksanakan, khawatirnya hilang. Dalam sebuah hadis kama qala Rasul, man takallama bi kalami dunia fil masjid, siapa orang kata Nabi yang berbicara masalah dunia dalam masjid. Dalam masjid masalah partai, masalah dunia. Kalau misalnya masalah kebaikan, mungkin ada akan kita pegawai nanti di sini apa, urusan kerjaan kita apa, bagus saja. Ini yang dikisahkan kisah perempuan misalnya, yang dibilang atau misalnya membuka apa deh di handphone kan kayak ada bagus. Nah dalam masjid ahbatullah arba'ina sana, Allah runtuhkan semua amal ibadah sunatnya 40 tahun. Berat.
Jadi di masjid itu bukan tempat bicara, tapi tempat rumah Allah untuk beribadah. Jangan di masjid berkisahan. Kalau misalnya berkisah itu masalah mungkin yang bagus tidak masalah. Terkadang ampun maaf nang berkisahan yang ada karuan tuh nang meramal tuh cewek sana. Banyak di masjid mumpung sambil baring-baring kan apul asing. Yang lain kadang-kadang. Cuma kebaikan kita nang berkahnya seperti ini. Kita duduk di masjid tuh orang misalnya kadang masuk dengan sunnahnya, duduk sama, tapi kita dengan mengamalkan sunnah, dengan ada-adabnya kita dapat pahala terus. Selama itu pahala. Ini yang dikehendaki itu walaupun umur kita muda, tapi amal ibadah kita tua. Artinya banyak. Jangan sampai umur kita tua, amal ibadah kita muda. Jangan sampai kan. Nah, bagaimana caranya supaya amal ibadah tua? Carilah amal ibadah yang selalu menambah-nambah. Amal ibadah itu nambah lipat-lipat ganda. Kita cari seperti itu. Di antaranya dengan selama kita duduk di sini, walaupun kita kadang baca-bacaan tambah kebaikan. Apalagi kita misalnya Astagfirullahaladzim, astagfirullah, tambah istighfar atau baca apa misalnya, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terserah kita apa. Apalagi misalnya ada bisa buka handphone baca Quran, baca. Nah, dengan inilah akan menghidupkan hati kita, akan menambah amal kebaikan kita yang tidak terasa. Mungkin kalau kita duduk sengaja kan duduk di rumah baca Quran ya, terasa. Duduk santai dulu mungkin kita ada pahala, tapi duduk di sini. Nah, itulah adab-adabnya kita masuk ke masjid. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah, bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari ini, di antara adab-adab masuk ke masjid. Dan terakhir di antaranya lagi adabnya apabila keluar, wa idza kharaja ahadukum fil masjid, apabila engkau keluar daripada masjid, maka faqaddim bi rizqil yusra, maka dulukanlah kaki kiri. Jadi masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, biasa kan. Dan apabila kita keluar, sunat membaca Allahumma ftahli abwaaba fadlik, fadlika diserahkan baca. Kalau di wakaf fadlik. Jadi masuknya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluarnya Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakan kepada aku pintu kelebihan-kelebihan Engkau dengan anugerah Engkau, supaya kita keluar masjid itu selalu dipelihara oleh Allah. Masuk ke masjid ingin dapat rahmat Allah. Apabila seperti ini setiap hari, insya Allah apa yang dikatakan oleh Nabi Iqramuz Zaid, Allah akan memberikan kemuliaan. Dengan apa? Ziyadul iman, akan bertambah imannya berlipat. Dalam sebuah hadis, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu bihi min ahli iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki atau perempuan, ini setiap kalimat pada dalam hadis atau dalam apapun kalimat apabila laki-laki pasti termasuk perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu datangnya dari laki-laki. Tapi kalau hadis khusus kepada perempuan, itu pasti itu kaidahnya untuk perempuan khusus. Ini idza ra'aitumur rajula, apabila kalian kata Nabi melihat seorang laki-laki ataupun perempuan, tafsirnya yang sering mulazimal masjid, yang sering melazimi dalam masjid. Tapi melaziminya kalau ulama tafsir dengan adab dan adabnya, dengan sunnahnya, dengan masuk ke kanan, maka fashhadu min ahli iman, saksikan oleh kalian kata Nabi bahwasanya orang itulah orang yang ahli iman. Berarti orang yang harapan besar mati beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak minta ampun, minta halal jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.